Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Alfawas Febriansa. Saya dari Sosiologi 4B. NIM saya 119800378. Saya di sini akan menjawab 6 soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Budaya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soalnya. Soal nomor 1. Soal nomor 1 menjelaskan definisi dari sosiologi, definisi dari budaya, definisi dari sosiologi budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari sosiologi menurut dari beberapa ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi sosiologi dari Max Weber. Definisi sosiologi adalah studi pengetahuan yang menjelaskan tentang tindakan sosial dalam masyarakat. Tindakan ini sendiri didasari pada keinginan masyarakat untuk selalu berinteraksi dengan masyarakat lain dalam upaya memenuhi kebutuhan kehidup yang sifatnya tidak terbatas. Kemudian ada dari Pitrim Asorokin. Menurutnya, arti sosiologi adalah studi pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap hubungan sosial dan pengaruh timbal baliknya dalam hubungan sosial tersebut, termasuk dalam mengkaji tentang gejala sosial yang terjadi akibat hubungan masyarakat. Kemudian ada dari Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Menurut mereka berdua, pengertian sosiologi adalah studi ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan tentang hubungan masyarakat yang selalu berjalan dinamis. Hubungan dinamis tersebut pada akhirnya akan memberikan kajian terhadap perubahan sosial. Yang kedua ada definisi budaya. Definisi dari budaya pertama ada dari Ibi Chailer dalam Sukanto. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, hukum, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi juga mengatakan bahwa kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang terakhir ada dari Lytton Budaya. Lytton menjelaskan, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku saat pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Lalu saya akan menjelaskan dari definisi dari sosiologi budaya. Sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokusnya mempelajari aspek-aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Budaya sendiri merupakan sebuah istilah dengan lingkup definisi yang artiannya sangat luas. Jadi budaya itu memiliki definisi yang artiannya itu sangat luas ya. Sangat luas. Budaya meliputi beragam unsur yang mengekspresikan pola hidup dan kehidupan manusia. Sosiologi budaya melihat budaya sebagai elemen penting yang membentuk interaksi relasi sosial masyarakat. Budaya meliputi segala aspek kehidupan sosial baik yang terlihat maupun tak terlihat. Budaya memiliki beragam ekspresi yang membentang dari artefak dan teknologi sampai sistem keyakinan, pola pikir, dan bahasa. Baik, saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 2. Pendidikan dalam perspektif budaya merupakan transmisi, transaksi, transformasi, dan sosialisasi budaya. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan dari transmisi. Transmisi budaya adalah suatu upaya atau proses dalam menyampaikan sikap, keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan dari suatu generasi kepada ke generasi selanjutnya, sehingga budaya tersebut dapat
tetap dipertahankan nilai-nilainya. Pengertian transmisi budaya juga mencakup bagaimana menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Fungsi transmisi budaya ini, masyarakat kepada anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Contoh dari transmisi budaya ini adalah akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses di mana transmisi budaya terjadi antara kebudayaan asli yang ada di suatu masyarakat dengan kebudayaan asing. Komunikasi massa memungkinkan hal ini terjadi karena kebebasan informasi yang sekarang mudah untuk dicapai. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh budaya barat yang juga kadang mulai diikuti oleh kalangan budaya kita. Yang kedua itu ada pendidikan sebagai transaksi. Budaya ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang melahirkan perubahan atas sikap dan perilaku sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dari proses pendidikannya tersebut. Contohnya, misal seorang dalam suku adat Sunda, misalnya yang lambat laun bertransmisi melakukan pendidikan di luar wilayah suku adatnya, lalu membawa hasil pendidikannya tersebut ke dalam sukunya, sehingga disitulah terdapat perubahan sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya semasa menempuh pendidikannya tersebut. Lalu yang ketiga, pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan perwarisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Salah satu pementasan seni wayang golek pada budaya adat Sunda yang berangsur-angsur, contohnya ini merupakan contohnya ya, salah satu pementasan seni wayang golek pada budaya adat Sunda yang berangsur-angsur diturunkan ke generasi hingga sekarang. Dan yang keempat, yang terakhir, pendidikan sebagai sosialisasi budaya diartikan sebagai instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk membangun suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Contohnya misalnya seperti orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat atau sesuai dengan norma-normanya. Baik, saya selanjutnya akan menjawab soal nomor 3. Terdapat dua teori besar yang digunakan sebagai pendekatan sosiologi dalam memahami budaya, yaitu pertama pendekatan struktural fungsional dan kedua pendekatan kritis. Jelaskan masing-masing. Yang pertama saya akan menjelaskan pendekatan fungsional. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari sosiolog Prancis yaitu Emile Durkheim. Menurut Durkheim, kultur atau budaya baik yang bersifat materi atau immaterial sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan soliditas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya mengarahkan kelompok sosial yang mempraktikkannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang identitas kolektif yang sama. Kemudian yang kedua, ada pendekatan kritis. Pendekatan ini mendapat inspirasi pemikiran sosial dari Karl Marx. Menurut Marx, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu, budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Pihak yang mendominasi cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Sebagai contoh, ideologi mainstream mendoktrin bahwa sukses artinya kaya dan punya uang. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan dengan contohnya nilai, norma, dan kearifan lokal. Pertama, saya akan menjelaskan nilai. Nilai adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu hal yang berkarakteristik abstrak. Namun hal tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan dalam bermasyarakat sehingga erat kaitannya dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia kepada lingkungan sosial di sekitarnya. Contohnya misalnya seperti adalah nilai baik. Nilai baik misalnya menolong
memberikan pertolongan kepada sesama manusia selalu dianjurkan. Pertolongan ini sendiri bagian daripada adaptasi yang dilakukan manusia dalam wujud melakukan sosialisasi antar masyarakat. Secara langsung, dalam kasus menolong ini, setiap masyarakat akan memberikan penilaian yang baik dari penelitian ini sendiri, kemudian dijadikan sebagai pedoman. Yang kedua ada norma. Norma adalah petunjukan tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Misalnya seperti pelanggaran lalu lintas, karena tidak mematuhi lalu lintas di jalan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi tilang. Kemudian ada dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kearifan lokal adalah cara hidup suatu masyarakat dan berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu. Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dijaga. Hal ini termasuk pendidikan, kesehatan, serta nasihat-nasihat leluhur untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan alam tempat tinggalnya. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam nilai-nilai kelompok masyarakat tersebut, seperti pada nyanyian, pepatah, tarian, atau bahkan semboyan. Nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam di dalam kelompok masyarakat akan menjadi bagian hidup yang tidak dapat diperpisahkan. Misalnya saya mau ngambil contoh awik-awik. Awik-awik merupakan kearifan lokal berupa aturan adat yang berlaku di Lombok Barat dan Bali. Aturan adat tersebut menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap khususnya dalam berinteraksi dan mengolah sumber daya alam lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5. Efek media bagi individu dan masyarakat dilihat dari hal positif dan negatifnya. Yang pertama saya akan menjelaskan efek media bagi individu. Dari hal positifnya itu ada 5. Yang pertama, individu akan merasa senang. Individu akan lebih terbuka terhadap perubahan. Individu akan senang karena dapat berinovasi dengan penemuan-penemuan mereka. Yang kelima, individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian dari hal negatifnya, individu akan lebih atau kurang pergaulan. Individu menjadi tidak percaya diri, individu menjadi lebih tergantung, dan individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Kemudian saya akan menjelaskan efek dia bagi masyarakat dari nilai positifnya. Yang pertama itu ada kebebasan dan berkompetisi individu akan lebih ditingkatkan. Kemudian kemajuan yang berikutnya akan memperkokoh ekonomi. Selanjutnya tawaran dari media akan menyajikan sesuatu rentang minat dan selera yang luas. Dan yang terakhir, ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh. Kemudian dari poin negatifnya, munculnya model baru berita, tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi. Kemudian yang terakhir, terlalu penuhnya informasi. Dan secara singkat, efek individu maupun bagi masyarakat, hal positifnya kita bisa mengakses berbagai informasi secara mudah dan cepat dan memudahkan kita untuk berkomunikasi dan ini akan memberikan dampak perubahan yang sangat cepat. Sedangkan negatifnya dari efek media adalah kita sebagai individu ataupun masyarakat akan mudah percaya dengan hal-hal yang hoax atau tidak benar adanya. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan bisa mengakibatkan konflik.
Dan saya akan menjawab soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Talaran dan apa arti atau maksud dari ayat tersebut. Sebelumnya saya akan membacakan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimu khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makna dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, manusia adalah satu keturunan. Poin pertama dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa manusia seluruhnya merupakan satu keturunan, berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah menyuruh seluruh manusia dan memberitahukan bahwa mereka semua diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Dengan demikian, pada dasarnya mereka semua berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama. Siapapun mereka, selama terangkum dalam kata nas atau manusia, mereka sesungguhnya setara karena sama-sama keturunan Nabi Adam dan Hawa. Adapun warna kulitnya, apapun sukunya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.